Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berita Delegate kali ini adalah merupakan kisah yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Satu hari Nabi Nuh melihat seorang perempuan sedang menangis. Maka Nuh pun bertanya, apa gerangan yang buat kamu menangis? Perempuan itu mengatakan, saya baru ditinggalkan oleh seorang anak. Anak saya masih kecil. Dia meninggal. Nuh bertanya, berapa umurnya anakmu itu? Perempuan itu menjawab, 300 tahun. Nah, jadi zaman itu memang masih muda 300 tahun. Karena orang umurnya 1000 lebih. Ya. Maka Nabi Nuh untuk menghibur perempuan itu, Nuh bertanya, bagaimana kamu apabila kamu hidup di tengah umat yang umurnya rata-rata antara 60-70 tahun. Kaget perempuan itu. Apakah ada orang yang hidup hanya 60-70 tahun saja? Kalau ada. Terus kata perempuan itu, apakah di antara mereka ada yang berbuat dosa dalam waktu yang singkat seperti itu? Ya, kebanyakan mereka berbuat dosa. Apakah mereka cinta sama dunia? Padahal hidupnya sebentar saja. Kata Nabi Nuh, paling banyak di antara mereka cinta dunia. Gila dengan dunia. Sedikit sekali yang memikirkan tentang hari akhirat. Kemudian bertanya lagi perempuan itu, apakah mereka sempat untuk bertengkar, berargumen antara mereka karena masalah-masalah kecil? Kata Nabi Nuh, bukan hanya bertengkar, banyak di antara mereka saling membunuh. Karena masalah tanah, masalah warisan, bermusuhan dan sebagainya. Apakah mereka akan membangun rumah-rumah kecil, dusun-dusun, ya, dalam waktu yang sesingkat itu? Kata Nabi Nuh, malah mereka akan bangun gedung-gedung, ya, yang tinggi, seolah-olah mereka akan hidup beratus-ratus tahun. Ya, kata perempuan itu akhirnya, oh, alangkah binasanya orang-orang itu. Kalau saya mah hidup dalam waktu singkat itu, saya akan hidup di bawah pohon, kemudian saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah kisah yang singkat seperti itu. Yang aneh, justru kita ini hidup di masa yang dibayangkan oleh Nabi Nuh itu. Right? Jadi umur kita ini pendek. Allah, masa kita habiskan dengan sesuatu yang tidak berguna untuk di akhirat nanti. Ya, coba bayangkan kalau kita dikasih umur 60 tahun, kemudian tiap hari kita tidur 8 jam, berarti 20 tahun habis untuk tidur. Banyak kerja tiap hari 8 jam, itu sudah 40. Jadi 40 tahun habis untuk apa? Tidur sama kerja. Kapan ibadahnya? Ya, kemudian ditambah dengan kalau kita jalan-jalan, waktu dihabiskan di Facebook, di Instagram, di WA, berapa sudah? Taruhlah 10 tahun. Right? Jadi berarti ibadah kita hanya 10 tahun sisanya. Nah, yang 10 tahun itu kira-kira berapa yang betul-betul diterima oleh Allah SWT? Taruhlah 5 tahun. Allah. Kemudian kita ingin masuk surga Jannatul Firdaus. Oleh karena itu, mari kita berlomba-lomba untuk kebaikan. Allah mengatakan fastabiqul khairat. Ya. Makanya di surat Al-Anbiya setelah Allah mengisahkan tentang para nabi, ya,
Itu Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat. Di antara sifat atau perbuatan mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka selalu cepat-cepat dan berlomba dalam kebaikan. Fil khairat. Padahal mereka para nabi kan dijamin surga sudah. Tapi tetap kalau sudah masalah kebaikan, mereka ingin yang pertama. Right? Kita surga belum dijamin. Right? Dosa banyak. Masa kita masih lengah-lengah, masih malas-malas untuk beribadah. Ya. Oleh karena itu, di antara penyesalan yang akan orang sesalkan nanti adalah karena kita lambat. Karena kita banyak menyia-nyiakan waktu. Seperti yang dibayangkan oleh perempuan zaman Nabi Nuh tadi. Ya, oleh karena itu mari Allah dalam berapa banyak dikalamkan wasari'u wasabiku. Cepat, quick. Jangan ditunda-tunda kalau sudah masalah kebaikan. Oleh karena itu sahabat oleh Allah dipuji dalam surat Al-Waqiah. Kenapa? Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. As-sabiqun yang selalu berlomba cepat-cepat dalam kebaikan. Ulaikal muqarrabun, itulah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, cepat. Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu kalau di rumah seperti any good husband, main, joking. Tapi begitu mendengar suara Bilal, Allahu Akbar, it's like strangers. Dia kayak orang asing sudah. Tinggalkan semua itu. Ya. Maka dalam peperangan Hudaybiyah, Nabi kan mengirim Sayyidina Utsman untuk negotiate bahwa kami datang hanya untuk umroh, bukan untuk perang. Semua pakai ihram, nggak bawa senjata. Pergilah Utsman. Rupanya karena Utsman sudah lama nggak di Mekah, diundang sana sini, sehingga belum juga mengadakan pertemuan dengan pemimpin Quraisy, sudah hampir 3 hari. Kemudian tersebar bahwa Utsman dibunuh. Nabi marah kan. Maka Nabi di bawah pohon mengajak para sahabatnya, ya, man yubayi'uni, siapa yang mau membeat saya? Right. Nabi nggak jelaskan untuk apa. Maksudnya membeat untuk membalas darahnya Utsman bin Affan. Itu sahabat semuanya bangun dan buru-buru, ya, ingin yang pertama menjabat tangan Rasulullah SAW. Mungkin kalau kita bertanya ya, apa beat untuk apa? Apa tujuannya? Nggak ada yang bertanya. Makanya Allah SWT memuji mereka. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah ridho, Allah please, Allah dengan orang-orang mukmin ketika mereka membeat kamu di bawah pohon Allah. Right? Berarti apa? Ribuan sahabat yang ada ketika itu yang membeat kepada Nabi Muhammad SAW itu dijamin surga sudah. Rodiya fi'il madhi, past tense. Did, please. Allah sudah ridho dengan mereka. Allah. Udah. Jadi mereka mendapat jaminan surga. Kenapa? Karena mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, malah dalam ayat sebelumnya Allah berfirman, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Mereka yang membeat kamu sepertinya adalah membeat Allah SWT. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Allah. Jadi secara fisik mereka berjabat tangan dengan Allah. Tapi kata Allah, justru dia berjabat tangan dengan aku. Ya, jadi marilah kita selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Fil khairat. Artinya bukan satu, kebaikan itu banyak. Ya, bakti kepada orang tua, memperkuat hubungan silaturahmi, membantu orang yang sedang perlu, ya, atau sekarang ini kita memboikot barang-barang
produksi yang mendukung Israel, right? Dan sebagainya, banyak sekali. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang fastabiqul khairat, selalu berlomba dalam kebaikan, sehingga kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.